Bismillah, unboxing sebuah smartphone baru yang rilisnya belum lama, tapi saya nggak beli pas awal-awal first launch karena nunggu harganya. Kemudian juga karena saya udah nyoba Vivo V60 Lite. Jadi ini secara spek mirip banget, mungkin beda di kamera aja kali ya. Udah ketebak kan smartphone apa? Karena desainnya pun sama persis. Jadi selain prosesornya sama, desainnya juga sama. Dan ini dijual di harga yang lebih terjangkau. Nah bedanya, oh masih dapat. Saya tadinya mau ngomong pas awal itu dapat ini masih dapat TWS kan, kalau beli di awal. Nah ini pas saya pegang kardusnya ada 2, jadi masih dapat harusnya. Ya di awal launch harganya itu 3299 buat yang 128 GB. Ini adalah iQOO Z10R. Kardusnya tidak ada tulisan Z10R-nya sama sekali, baru di sini nih. Ini yang warna gold 8128 GB. Kalau yang 25 GB 3599 ada diskon sih. Paling murah pas awal launch itu di Shopee 3.059.000 kalau nggak salah ya, sekitar segituan. Nah, pas 11.11 kemarin saya dapat di 2,6 jutaan di Tokopedia dan masih dapat bonus TWS iQOO Buds One Eye. Ini mau saya jual aja lah, nggak usah di-review ya. Nggak ada ANC-nya kayaknya. Jadi silakan buat yang mau warna Starlight. Starlight itu putih berarti ya? Bukan hitam ya? Boleh cek lapak saya di link di deskripsi. Kita unbox aja dulu iQOO Z10R warna gold ini yuk. Oke, seperti ini ada smartphone-nya yang masih dibungkus plastik pelindungnya. Kita kesampingkan dulu. Dapat soft case. Harusnya ini soft case-nya bisa dipakai di Vivo V60 Lite juga. Kemudian ada informasi penting dan kartu garansi di sini dan juga panduan ringkas. Modelnya adalah iQOO i2505 ya. Kemudian ini adalah kartu garansinya, formnya, dan daftar service centernya yang sayangnya Bandung sering nggak ditulis ya. Padahal Bandung ada 3 titik seingat saya. Ini dapat kabel data Type-C, Type A to Type-C. Kemudian kepala chargernya dapat Vivo Flash Charge 2.0 ya. Ini ya yang 44 watt. 90 watt maksimal. 90 watt ternyata. Yang atas kok ada tulisan maksimal 44 watt, tapi ternyata total 90 watt ya maksimalnya ya. Si smartphone-nya sendiri support, jadi kenceng, mantap banget kan. Smartphone 3 jutaan normalnya, sudah support 90 watt. Baterainya juga besar, 6500 mAh ya, seingat saya ya. Oke, kemudian ini dia warna goldnya. Dan jangan lupa, saya bayar smartphone ini di 11.11 kemarin itu cuma alias hanya 2,6 jutaan. Kayaknya susah buat dikeluarkan, jadi harus disobek aja nih plastik depannya. Sekarang Vivo kayak gini ya, grupnya Vivo. Teman-teman udah tahu kan, iQOO mah grupnya Vivo. Jadi service centernya gabung sama Vivo juga di Indonesia. Dan ini dia warna goldnya. Saya sengaja nggak ambil yang warna hitam, karena biasanya warna hitam warnanya susah muncul. Jadi harus ambil pencahayaan yang khusus biar warna hitamnya kelihatan banget. Kalau nggak di outdoor sekalian ya. Ini warna goldnya masih enak buat cowok pun dipakainya. Nggak terlalu feminim warna goldnya. Sisi kirinya kosong melompong, sisi atas ada mikrofon kedua dan speaker grill. Sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Tidak ada fingerprint scanner di tombol ini karena sudah in display. Kemudian kamera belakangnya ada 2 dan masih punya lensa ultrawide ya. Mantap ya. Di level harga segini di mana banyak pesaingnya sudah meninggalkan kamera ultrawide, iQOO Z10R masih punya. Dan di sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill. Nah, kita tadi udah dilihatin belum SIM ejectornya kayak gini. Kita akan cek untuk SIM tray-nya. Dia kan jual 2 varian storage, 128 dan 256. Apakah tidak ada slot micro SD? Betul, tidak ada slot micro SD. Ini sandwich 2 nano SIM card ya, tidak ada slot untuk micro SD. Layarnya sudah terpasang anti gores bawaan, flat layarnya. Kemudian frame layarnya masih sedikit lebih menonjol dibandingkan frame bodinya. Kelihatan warna hitam yang menonjol, bukan warna gold. Warna gold frame body, nah warna hitam ini bagian dari frame layarnya ya. Ini kamera bumpnya sedikit lebih tebal juga. Tapi segini tipis sih buat ukuran baterainya yang sudah besar, 6500 mAh. Saya tap dulu ya smartphone-nya ya. A few moments later.
Oke, sudah selesai setup. Teman-teman bisa cek dulu bezel layarnya tipis ya. Kiri kanan, atas sedikit lebih tebal, bawah lebih tebal lagi. Tapi overall buat smartphone 2 jutaan sih udah tipis segini. Jangan minta banyak-banyak lah. Ini prosesornya udah lumayan banget ya. Dimensity 7360, prosesor yang lumayan kencang, sudah 4 nanometer. Untuk harga 2-3 jutaan sih kencang banget lah segitu ya. Kemudian ini masih pakai FunTouch OS. Tadinya mau ngomong FunTouch OS. Mudah-mudahan segera dapat Origin OS. Kalau ngelihat roadmap-nya harusnya dapat, tapi memang tidak dalam bulan-bulan ini ya. Ada kemungkinan kalaupun saya bikin reviewnya nunggu Origin OS dulu deh sebelum dimulai bikin reviewnya. Paling mau saya pakai dulu aja sementara ini. Karena ya butuh sih smartphone yang lebih terjangkau tapi baterainya lebih besar. Sesekali dipakai main game masih bisa. Dan nanti kameranya mau saya tes juga ya, sebagus apa. Apakah turun banyak dari Vivo V60 Lite yang sudah saya review. Teman-teman boleh simak video review Vivo V60 Lite. Kameranya bagus walaupun belum dikerjakan bareng Zeiss. Tapi karakter Vivo-nya sudah dapat banget di situ. Kita lihat about phone di sini. FunTouch OS 15, Android 15 juga. Dengan RAM 8 dan virtual RAM-nya 8 GB juga. Nih, Dimensity 7360 Turbo, octa-core dengan clock speed 2,5 GHz. Ini ada storage compression 10 GB, storage-nya saya beli yang 128 GB aja. Dan ini sistem update Google Play-nya 1 April, sementara security update-nya 1 Agustus ya, 2025. Refresh rate-nya sudah Smart Switch maksimal 120 Hz, resolusinya ini Full HD+. Kemudian kita cek untuk kameranya, benarkah ada ultra wide? Betul, ada ultra wide dengan perbesaran 0,6 kali. Resolusinya yang ultra wide apakah 8 megapiksel doang? Saya munculkan spek lengkapnya di kiri ya. Kalau kamera utamanya sih 50 megapiksel dengan in-sensor zoom 2 kali. Ada mode night, portrait, dan foto, lalu video. Videonya bisa rekam hingga 4K, 30 fps. Dan itu dengan stabilisasi yang menyala ya. Full HD 60 fps bisa juga dengan stabilisasi yang menyala. Tapi 4K maksimal di 30 fps. Kemudian untuk kamera depan, bisa 4K 30 fps, kalau stabilisasi menyala atau steady phase hanya di Full HD 30 fps dan kerasa lebih nge-crop ya. Wajah saya penuh banget di layar kamera smartphone-nya. Lalu ada mode micro movie. Ini kayak template-template yang tinggal dipakai ya buat bikin video singkat. Mungkin kamu yang senang bikin konten, silakan pakai mode itu. Yes, sisanya ada mode 50 megapiksel, Pano, Ultra HD Dokumen, Slow Motion, Time Lapse, Super Moon, Pro, dan Dual View. Pro-nya, apakah bisa buat video? Karena biasanya mode Pro Video Vivo adanya di mode Pro. Nanti bisa cek atau tap buat toggles, kamera, atau foto dan video di situ ya. Tapi ini nggak bisa, ini hanya buat foto saja. Tapi bisa buat kedua lensa. Nah, yang ultra wide nggak bisa atur fokus karena dia fix fokus. Tapi bisa mode RAW ya fotonya ya, biar lebih flat kalau nanti mau diedit-edit lagi. Kalau nggak mau diedit sih nggak usah pakai RAW. Kalau kamu udah suka warnanya Vivo, color science-nya Vivo, udah pakai yang mode standar aja, JPEG. Dan ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200, shutter speed dari 1/12000 sampai dengan 30 detik. Bisa atur white balance juga. Apakah ada perbedaan kalau di lensa ultra wide? ISO-nya sama, shutter speed-nya sampai dengan 0,8 detik saja di lensa ultrawide ya, nggak sampai 30 detik lebih kayak di lensa utamanya. Sip, itu dia kameranya. Teman-teman mudah-mudahan bisa dapat ini di harga yang semurah saya atau lebih murah dari saya, biar makin worth it ya. Bayangin, 2,6 juta sudah dapat smartphone dengan layar AMOLED, baterai besar 6500 mAh, display fingerprint scanner tentu saja. Kemudian prosesor kencang Dimensity 7360 mAh. Kok mAh? Turbo. 7360 turbo. Kan gara-gara tadi bahas baterai, pas Dimensity jadi mAh juga. Layarnya sudah tipis bezelnya ya. Desainnya kotak lurus kayak gini. Kekinian. Kayak smartphone mahal nggak sih? Pakai dua kamera dengan frame kapsul seperti itu. Kayak iPhone R apa Samsung Galaxy S25 Edge. Tapi dengan baterai yang jauh lebih besar ya. Ini tipis juga tetap, walaupun nggak setipis yang tadi, yang flagship.
Ingat, 2,6 juta saya dapatnya di 11.11, harga normalnya 3,3. Dengan diskon mungkin di selain promo tanggal kembar masih bisa di 3,1 atau 3 juta pas lah ya. Dan masih bonus TWS earphone yang akan segera saya lepas kembali nih. iQOO Buds One Eye. Saya belum cek sih harga berapa orang-orang pada jual. Oke, gitu aja dulu unboxing iQOO Z10R. Warna gold 128 GB saja biar lebih murah buat sesekali dipakai main game, buat review juga sih nanti ya. Oke, gitu aja dulu. Kalau kamu tertarik, cek produk yang muncul di video ini dan juga ada link di deskripsi. Hatur nuhun, sekali lagi hatur nuhun sudah menyimak video ini sampai di sini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.